Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Pejuang Dunia Akhirat. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua kepada channel kami. Doa kami selalu tercurah untuk saudara-saudaraku semua. Berikut ini ada tulisan dari saudara kami. Ini tentang polemik nasab. Berjalannya waktu, polemik nasab masih terus bergulir. Tetapi yang terjadi justru banyak sekali narasi-narasi yang mengatakan bahwa kami, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan saudara-saudara kami yang di situ itu mengadakan penelitian tentang nasab mereka karena perilaku mereka yang menyimpang, kok nggak patut sekali mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, ini kan menjadi perhatian. Ini karena disebabkan karena permasalahan-permasalahan kebodohan sebenarnya. Kebodohan-kebodohan, korban-korban doktrin yang hinggap di otak-otak para saudara-saudara kami tentunya, yang dijuluki dengan para muhibbin. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan, kita cermati, kita dengarkan bareng-bareng bagaimana permasalahan ini terjadi sehingga berkepanjangan seperti ini. Kedunguan makin nampak jika membendung tesis Kiai Imaduddin. Li ajlil juhali kasrul khilafi bainan nasi. Walau sakata malla yadri laqallal khilafu bainal khalqi. Akibat orang-orang dululah banyak terjadi kegaduhan di antara manusia. Seandainya orang-orang bodoh dapat menahan diri, berhenti ngomong, niscaya berkuranglah kegaduhan di antara sesama. Kitab Faisilat Tafriqoh Bainal Islam wal Zindiqoh Imam Al-Ghazali. Terjadi kegaduhan terkait nasab bukan faktor tesis Kiai Imaduddin yang menyoal ketersambungan nasab Ba'alwi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tesis Kiai Imad dipicu oleh ucapan-ucapan dzurriyyah Ba'alwi yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menafikan dzurriyyah Wali Songo. Akan tetapi kegaduhan yang terjadi dalam diskursus nasab ini karena bermunculan orang-orang yang menutup mata dan hatinya terhadap kasus-kasus yang terjadi puluhan tahun belakang sebelum polemik nasab ini mencuat. Bayangkan saja di era digital yang setiap orang bebas mengakses informasi, tidak lagi ada batasan siapa dan dari mana seseorang bisa berbicara, padahal ia tidak memahami sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang sedang dipermasalahkan. Munculnya tanggapan kontra terhadap kajian nasab ini, lucunya pihak yang paling kekeh membela nasab justru dari para santri dan kiai yang disebut pecinta Habib atau muhibbin. Memang sangat aneh, bukan keluarga, bukan guru, bahkan gurunya saja dari mulai belajar huruf hijaiyah berani dilawan cuma karena tidak sejalan dengan Habib. Sangat luar biasa pengaruh doktrin yang sudah bercokol di otak dan pikiran masyarakat Indonesia. Cuma gegara doktrin Ba'alwi yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajib mendapatkan penghormatan dari pribumi. Kemunculan geger nasab seharusnya direportasi. Ini akibat dari perilaku yang dapat memecah belah persatuan umat Islam Indonesia. Karena keretakan persatuan bangsa ini dipicu dari agama yang ditarik-tarik ke dalam ranah politik demi untuk meraih kekuasaan. Jalan surga, neraka,
kafir, munafik yang sering menghiasi perdebatan dan statement di media. Semua itu akibat doktrin-doktrin yang disampaikan oleh oknum Habib. Secara pribadi, awalnya saya masih menduga-duga bahwa mencuatnya doktrin sesat yang hampir-hampir membuat anak bangsa terbelah akibat seorang oknum Habib yang selalu membangun narasi kebencian kepada umat terhadap pihak-pihak yang berbeda pemikiran. Ternyata dugaan awal saya yang masih seputar oknum melebar menjadi ajaran yang sudah turun-temurun dari orang tua mereka, para Habib yang mengajarkan doktrin kalau mereka sebagai dzurriyyah Rasul yang wajib dihormati dan bisa memberi syafaat kepada siapapun yang mencintai mereka. Namun, semua ceramah yang isinya doktrin-doktrin ingin dimuliakan. Saat ini mulai banyak perlawanan dari masyarakat Muslim Nusantara. Perlawanan umat Islam Nusantara bukan karena tesis Kiai Imaduddin atau karena ada unsur kebencian kepada para habaib, tapi semua itu karena dilatar belakangi perilaku kaum Habib yang banyak membuat masyarakat pribumi muak karena ucapan yang semena-mena. Adapun tesis Kiai Imaduddin hanyalah pintu masuk untuk membendung setiap kecongkakan dan kesombongan yang sudah kelewat batas. Sebut saja Bahar Smith dan Rizik Syihab. Kedua oknum Habib ini belakangan yang sering membuat pernyataan kontroversial. Yang puncaknya ketika terjadi kasus Pilkada Jakarta. Setiap melihat YouTube, mendengar ceramah di panggung, dan kegiatan safari dakwah, beliau selalu dihiasi oleh caci maki terhadap pemerintah, membangun narasi kebencian terhadap kiai-kiai NU dan siapapun yang berbeda. Mereka selalu membuat ulah yang membuat masyarakat gusar. Bagi para muhibbin yang notabene bukan Habib, bukan cucu Ubaidillah, bukan murid Habib yang belajar huruf hijaiyah, bahkan bukan pula menantu dari Habib, apa karena takut kualat, takut tidak dapat syafaat Rasulullah, atau takut salah penilaian jika menolak ternyata Habib benar sebagai dzurriyyah Rasul. Wah, bisa berabe dan tidak lagi dipandang oleh Rasulullah di akhirat nanti jika berseberangan dengan Pak Alwi. Kenapa Kiai Imaduddin membuat tesis tentang Habib yang nasabnya tidak terkonfirmasi? Tesis Kiai Imaduddin merupakan studi kasus dengan referensi kitab nasab yang tidak bisa dipandang sepele. Beliau meneliti nasab Pak Alwi dari daftar pustaka di abad ke-4, ke-5 hingga abad ke-9. Bahkan ia teliti kitab-kitab nasab tersebut dari primer, sekunder, dan diseleksi dengan amat ketat, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa nasab Pak Alwi tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Penulis Ahmad Syuhadi.